Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Nah, ini Bung Rocky di perjalanan, bukan menuju KPU ya, Bung Rocky? Ini saya menuju UII Jogja buat Oh, oh, oke. menyelamati uh, universitasnya Pak Mahfud. Oh, oke, oke. Iya, iya, iya. Oke, tapi hari ini kelihatannya memang jadi harinya Amin lah, karena pagi ini kan udah mulai pendaftaran itu Amin, ya pasangan Anies dan Muhaimin, dan roapannya dan prosesinya itu panjang ya, mulai di PKS ke Nasdem, ke PKB, dan ini saya kira buat mereka ini penting sekali buat Amin ini untuk segera mendaftar, karena dibayang-bayangin dengan perjalanan apakah bisa jadi mendaftar atau tidak gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, ini kegembiraan ada pada Anies dan Caimin sebetulnya tuh, karena dia bahkan mendahului dua kandidat yang lain yang sebetulnya lebih lebih established Betul. secara institusi itu. Tetapi yang masih kita tunggu adalah soal Gibran sebetulnya. Yang lain kan ya itu bisa kita asumsikan gampang tuh urusan belakangan. Tapi isu tentang Gibran, apakah tetap di PDIP atau sudah siap-siap untuk jadi ketua AMPI masuk ke Golkar, itu juga tanda tanya besar tuh. Dan kelihatannya kubu Pak Prabowo justru menahan-nahan isu ini karena berupaya untuk memantau lebih dulu nih apa sebetulnya yang terjadi di PDIP dan apa yang akan publik rayakan kalau Anies datang ke situ. Jelas orang tunggu Anies sebetulnya. Dari awal orang menganggap bahwa yang tidak mungkin akhirnya jadi mungkin kan mission impossible dari Anies itu kan akhirnya bisa dilampaui itu. Jadi kegembiraan, efek psikologi pertama adalah keterkejutan bahwa Anies akhirnya bisa masuk di dalam kompetisi. Ya, ya. Jadi apa ini ya? Mission impossible tapi accomplished gitu ya, ini. Ini ya. Ya, mission yang tadi impossible sekarang accomplish missionnya. Hmm. Ya, ya. Dan saya kira buat mereka sudah bisa mendaftar aja sudah merupakan kemenangan gitu kan, kira-kira gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, ini poin pertama, dan efek psikologis tadi yang saya sebutkan itu bisa jadi booster buat mereka yang menganggap bahwa memang perubahan itu ada di wilayah Anies sebetulnya tuh. Tapi juga Pak Mahfud kan juga unsur baru tuh yang orang anggap ya etik dari Mahfud itu bisa membus kelemahan-kelemahan penampilan dari Pak Ganjar kan. Ya, Tapi ya. tetap orang menduga bahwa pilihan Megawati oke ini cerdas itu, karena dengan cara itu medan perang langsung dipindahin ke Jawa Timur kan. Kan semua ini sebetulnya adalah battlefield untuk Jawa Timur tuh. Anies memilih Caimin untuk Jawa Timur, Ganjar juga terpaksa atau Ibu Mega juga menghitung hal yang sama, Pak Prabowo juga menunggu hal yang sama tuh. Ya. Tetapi bagi Pak Prabowo ada kesulitan karena koalisinya belum sepakat sepenuhnya tuh, apakah Gibran atau yang lain. Walaupun samar-samar kita bisa duga keras bahwa akhirnya Pak Prabowo akan mencalonkan Gibran, karena hanya dengan itu peralatan Gerindra itu atau Prabowo itu dilengkapi sepenuhnya oleh Pak Jokowi. Kan nggak mungkin kalau Gibran bukan Iya, dipilih lalu Pak Jokowi kasih sepenuhnya perlengkapannya. Hanya itu iya, iya, sebetulnya pertimbangannya. iya, iya. Walaupun kita tahu, kita bahas kemarin ada dissenting opinion dari Yusril atau Pak SBY misalnya, tetapi sekali lagi bagi Pak Prabowo tegak lurus dengan Jokowi itu lebih penting daripada memperhitungkan Hmm. calon yang lain tuh. Jadi Gibran sebetulnya faktor utama, kendati juga saya duga dengan kuat bahwa Prabowo mengerti bahwa akan ada semacam pengurangan suara, karena bagaimanapun Gibran itu adalah liability hari-hari ini. Nah, Hmm. kondisi itu yang lagi dipertimbangkan. Berapa persen turunnya Gibran? Kalau turunnya Gerindra, kalau Gibran dipasang, karena pasti bagian-bagian masyarakat sipil sekarang menganggap bahwa Gibran itu adalah beban buat Prabowo. Tapi sekaligus Prabowo dalam dilema itu. Kalau tidak Gibran berarti Ya, tidak akan dapat fasilitas sepenuhnya dari Pak Jokowi. ya, ya. Jadi ini lagi dikalkulasi tukar tambahnya lah gitu ya, Bung Nah, Rocky. Ya. itu istilah yang paling sempurna, kalkulasi itu kertambah. Hmm. Bukan kalkulasi kemenangan nih, kalkulasi itu kertambah sebetulnya. Itu yang dicemaskan oleh para pengamat politik. Ya, tapi saya kira sebenarnya dengan mudah kita bisa menyimpulkan pasti tukar tambahnya lebih 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 menguntungkan, karena bagaimanapun saya juga menduga dengan keras, dan juga survei-survei yang ini saya kira mungkin kita bisa percaya karena berkaitan dengan anak Pak Jokowi gitu.
bahwa elektabilitas Gibran itu rendah dan bahkan sekarang ini itu menjadi faktor pengurang dari Pak Prabowo. Tapi faktor penambah dari infrastruktur kekuasaan Pak Jokowi itu kan saya kira nggak bisa dibandingkan dengan faktor pengurang yang diperoleh dengan bahasanya Gibran, Bung Rocky. Ya itu dilema seorang pemimpin seperti Pak Prabowo yang menemukan fakta baru bahwa hasil Mahkamah Konstitusi itu membuyarkan sebetulnya semua skenario. Kan itu dasarnya tuh. Bahkan bagi Gibran sendiri saya kira juga dia cemas-cemas juga bahwa fungsi dia itu tidak bisa maksimal lagi tuh. Lain kalau kemarin masih ada upaya orang melihat oke, Gibran akan nambahin sesuatu karena itu melekat dengan kekuasaan. Tapi sekarang orang lihat kekuasaan Pak Jokowi justru melemah tuh kan. Apalagi beliau tidak ada di Indonesia tuh. Lalu orang mulai menduga-duga nih apakah ada semacam courtesy call supaya udahlah apapun yang diputuskan lebih baik saya nggak ada di Indonesia itu. Jadi keadaan ini membingungkan sebetulnya, tapi juga menggembirakan karena pada akhirnya publik mengerti bahwa cawe-cawe Jokowi itu akhirnya membuat dia sendiri bingung kan itu intinya tuh. Ya ini yang saya kira Pak Jokowi mungkin dia memang selama ini didinabobokan oleh hasil survei gitu. Ya dia 82% apanya bukan endorsement ya, tingkat apa intinya ya, tingkat apanya itu tingkat kepuasan publiknya terhadap jadi dia pikir dengan 82 makanya dia melakukan apapun itu akan diterima oleh publik. Tapi ternyata publik itu punya logika yang karena yang kemarin logika BLT yang 82, yang ini logika akal sehat begitu. Begitu Gibran diloloskan semua marah gitu. Dan ini saya kira mungkin nggak mereka duga gitu. Ya faktor itu sebetulnya yang menyebabkan dissenting opinion mulai muncul di kalangan Gerindra. Kalau Gibran diloloskan bukan dengan cara yang seperti kemarin itu semacam sandiwara yang diatur secara sempurna, tapi terbaca juga akhirnya kan, terpantau juga oleh publik bagaimana di ujung keputusan itu akhirnya orkestrasinya selesai. Karena orang tadi menduga oke, itu masuk akal kalau Gibran tidak dilayani permintaannya, tapi akhirnya sang paman mengambil keputusan nggak harus. Itu berarti mungkin di waktu-waktu terakhir orang menduga ada teleponan dengan Pak Jokowi. Karena sebetulnya 2-3 hari sebelumnya orang menganggap bahwa ya masih ada akal sehat di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita hitung berdasarkan peristiwa kemarin, maka Jokowi pasti lemes sedikit lah itu. Bukan lemes terus-menerus, tapi ada pelemahan mental di dia. Nah, pelemahan mental ini yang jadi pintu masuk untuk mengkocok ulang calon wakil presiden di kubu Gerindra tuh. Saya kira itu yang terjadi itu. Jadi mungkin sampai tanggal 25 pagi atau 24 malam nanti hari terakhir itu Pak Prabowo pasti masih akan lobby dengan ketua-ketua partai. Karena bagaimanapun ini menggulirnya pembusukan politik di kubu Pak Jokowi itu jadi faktor untuk diperhitungkan dengan kuat. Jadi kita lihat misalnya kegembiraan udah ada pada Anies dan Caimin, kegembiraan juga udah ada pada pendukung-pendukung Ganjar karena orang akhirnya anggap ya Ganjar memang banyak nggak mampunya, tapi akan ditutupi ketidakmampuan itu ditambal oleh Pak Mahfud MD. Jadi bagian-bagian kecemasannya lama-lama mulai lenyap di PDIP itu. Di Anies juga akhirnya udah lenyap. Sekarang tinggal kecemasan kubu Gerindra. Itu sebetulnya psikologi yang sedang dihitung oleh publik. Yes, ya. Oke. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Hasto bahwa Gibran itu masih tetap di PDIP kata dia dan disiapkan di TPN. Saya tidak tahu apakah itu betul-betul memang seperti itu atau bagian dari strategi PDIP untuk menyandra Gibran di situ gitu ya. Karena saya kira kan sekarang posisinya dengan Pak Jokowi PDIP di atas angin kan sekarang begitu. Sementara kalau kita menyimak keterangan dari PAN dinyatakan bahwa ya Erik dan Yusril itu mendaftar mengurus surat-surat untuk pencawapresan itu bagian dari ya jaga-jaga. Jadi belum bisa diartikan bahwa mereka yang akan maju gitu. PDIP bukan sekedar di atas angin, di atas pohon ya. Dan dia lihat pohon. Iya, karena anginnya kencang gitu ya. Kencang, dia ada di atas pohon. Jokowi yang tadi juga sama-sama di atas pohon karena nggak sanggup menahan angin, jatuh dia ke pohon itu, ke akar pohon. Jadi tetap kita sinyal-sinyal itu yang kita maksudkan, ketidakpastian masih ada di Gerindra. Kalau udah pasti nggak mungkin lah Erick Thohir atau Pak Yusril diminta atau minta izin atau disuruh diam-diam oleh
Prabowo untuk minta surat keterangan kesehatan. Kan itu sinyal itu sebetulnya udah menunjukkan bahwa dissenting opinion masih ada di kubu Pak Gerindra, di kubu Pak Prabowo. Ya, ya, ya. Oke, jadi bagaimana kita membacanya ini, Bung Rocky? Kita bisa membaca dengan kacamata kecemasan. Jadi kita bahkan bisa melihat problem ini sebagai potensi untuk ya ada peristiwa politik yang akan mendebarkan mungkin 1-2 hari ini kan. Ya. Jadi tetap kita melihat bahwa diam-diam publik itu, tekanan publik itu terlalu kuat dan Pak Jokowi makin lemah dan Gibran juga mungkin menyadari bahwa ya sebaiknya saya mundur dah. Karena itu bisa membatalkan juga ambisi Pak Jokowi. Jadi bayangkan misalnya kalau Gibran ada terus Prabowo kalah tuh. Karena problemnya adalah Gibran nggak mungkin lagi dipulihkan moralnya itu. Bukan Gibrannya yang tidak bermoral, tapi bapaknya dan pamannya yang menjebak dia di situ kan. Jadi Gibran dikorbankan sebetulnya tuh. Kalau pengorbanannya ala Nabi Ibrahim ya masih bisa digantiin. Nah ini kan nggak bisa digantiin. Jadi sebetulnya poin-poin ini yang membuat publik menganggap bahwa cewek-cewek Jokowi itu akhirnya berbalik menerkam dia. Itu di kepala ularnya Jokowi itu memakan ekornya sehingga dia pusing sendiri. Kenapa dia digigit ya? Jadi tetap kita percaya bahwa bangsa ini punya kemampuan untuk melakukan balelo tuh, mengucapkan satir dalam bentuk olok-olok netizen, mengepung keluarga Pak Jokowi bahkan dengan cara yang udah sangat kurang ajar itu. Tetapi itulah konsekuensinya dari seseorang yang berupaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan melanggar moral publik. Ya, ya. Saya kalau melihatnya dari sisi komunikasi politiknya, saya kira apa yang terjadi pada Gibran ini bisa disebut sebagai brand damage gitu ya, Bung Rocky ya. Dan kalau udah sebuah produk yang sudah damage, itu untuk recover-nya itu susah banget. Itu lebih baik bikin produk baru daripada bikin mempertahankan produk yang sudah rusak. Ini istilahnya nih, mending sodorin produk baru. Walaupun produk baru itu mungkin masih harus pakai strategi marketing, tapi jelas dia potensial. Kalau produk lama ini betul-betul udah damage akibatnya kan. Jadi merestorasi barang yang udah rusak itu biayanya ongkosnya mahal, mending bikin barang baru. Nah mungkin itu sebabnya orang-orang semacam Pak Prabowo juga menyiapkan exit strategi itu bahwa kalau kalau dukungan publik betul-betul merosot ya lebih baik ya atau Erlangga atau siapa namanya Yusril itu ya Erick Thohir ya bisa juga, tapi Erick Thohir kan kakaknya Gibran. Om sebenarnya bukan kakak, nyebutnya keponakan kok ke Kaisang. Maksudnya satu kompleks lah secara mental atau secara kekeluargaan kan ada di kompleks yang sama, saudara Erick Thohir itu. Ya, nggak, kalau kemarin kan paman datang gitu ya, paman dari MK. Nah sekarang yang datang adalah om lain yang dari seberang kan gitu kemarin. Oke. Lain kalau Erlangga itu jelas-jelas itu teknokratis keahliannya. Yusri sama Hendra itu jelas-jelas juga keahliannya di bidang tata negara. Itu lebih masuk akal. Tapi udah itu kita cuma bisa menyodorkan alternatif. Tentu Pak Prabowo punya strategi lain dan siasat yang dia simpan. Oke, tapi gini ya, kan bagaimanapun ada tadi menyebut pertempurannya di Jawa Timur ya, Bung Rocky, dan Pak Prabowo dalam beberapa 2 kali pilpres itu kalah terus di Jawa Timur. Kalau dia mengambil Erick itu, orang juga melihat Erick ini NU loh. Kalau kata ketua BWNU, dia banser bersertifikat, Bung Rocky, dan dia waktu itu pernah jadi ketua panitia nasional Harlah ke-100 NU, Bung Rocky. Jadi dia pasti punya NU ini akan didukung oleh NU struktural. Gitu. Iya, tapi orang melihat Erick itu ya kertas bungkusnya NU, tapi dalamnya kan orang pertanyakan sebetulnya. Kan ini NU yang difasilitasi oleh kekuasaan dan NU yang ditempelkan labelnya ini semacam NU yang ada gitu netralnya lah ya. Ya, tapi ini Erick tuh NU yang ada expirednya itu. Jadi masa berlakunya kan terbatas. Selain dengan Mahfud yang walaupun dianggap ya tetap ada Muhammadiyahnya, tetap ada macam-macam, tetapi Mahfud itu melekat di dalam benak NU, ada di situ terus tuh. Demikian juga Caimin tuh. Tapi Erick kan publik bawah merasa bahwa oh iya itu NU yang ada kadaluarsanya, kira-kira begitu. NU menjelang pemilu lah gitu ya. Ya, jadi NU menjelang pemilu. Dan bagi Pak Prabowo juga hitungan itu strategis karena akhirnya NU itu akan jadi penentu nanti baik di kubu Anies maupun di kubu
Ganjar tuh. Jadi NU sebetulnya udah terbagi habis antara Anies dan Ganjar secara kultural begitu. Secara finansial memang ada NU yang finansial yaitu lewat Erick Thohir. Tapi apakah itu mempan? Ya, 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 ya. Itu pertanyaan yang menarik saya kira. Jadi memang tidak mudah ya bagi Pak Prabowo, meskipun hitung-hitungannya buat Pak Prabowo saya kira mempertahankan Gibran itu pasti Pak paling opsi yang saya kira pertama yang akan diambil gitu. Ya itu di papan atas tetap nama Gibran karena dia melekat dengan infrastruktur yang disiapkan oleh Pak Jokowi. Tetapi pemburukan akhir 2 hari ini juga bagaimanapun Pak Prabowo terlatih untuk menyiapkan exit strateginya atau plan B-nya tuh. Nah kita tunggu mungkin setelah Anies mendaftar tentu euforianya akan bisa diukur melalui survei apakah bertambah, demikian juga setelah Ganjar deklarasi kan ini cuma dalam 1 hari ini kan orang udah bisa survei yang semacam quick count lah begitu, tapi tetap bagi Prabowo orang semacam Prabowo ada etikanya tuh, dia mungkin masih tunggu Pak Jokowi pulang dan sebetulnya juga mungkin udah ada pembicaraan wa-waan, tetapi tetap ini soal strategi itu. Salah memilih Gibran atau salah memilih wakil presiden itu bagi kubu Prabowo itu akan konyol nanti itu. Nah, tetap kita tunggu itu dan kita tetap memberi applause juga bahwa akhirnya ada 3 calon yang berlaga di situ. Walaupun kita sebetulnya secara etis tetap menuntut 0%. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Buat kita tetap 0%, ya. Yes.